alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita dapat berjumpa kembali. Oke, untuk membuat kalian semangat, mumpung masih pagi, kita semangat belajarnya dengan tepuk semangat. Semangat semuanya pada pagi hari ini dapat bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berguna di dunia maupun akhirat. Kelasnya siapa sekarang? Naswa, silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena anak-anak sudah berdoa dengan baik. Oke, selanjutnya sebelum saya mulai, kita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Apakah hari ini masuk semua? Apa ada yang tidak masuk? Sudah sama? Sudah. Kenapa dia? Resepsi. Ada acara keluarga? Iya. Jadi sudah, ini tidak masuk. Oke. Berhubung kita sudah bertemu kembali dengan keadaan sehat, tentunya pada mata pelajaran akidah akhlak itu menjalin atau membentuk akhlak kalian supaya selalu baik pada siapa saja, termasuk karena kita sudah diberi kesehatan sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita selalu cinta pada tanah air Indonesia. Untuk itu, mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kedua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berbangga jiwanya, berbangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, hatiku yang
pada hari ini masih ingat tentang materi pembelajaran di minggu yang lalu? Yaitu mengenai akhlak tercela. Kemarin kita pelajari ada apa saja, Nana? Sombong, berbicara kasar, ya. Semoga dari kisah-kisah ini, dari kisah anak-anak yang berbicara kasar, dari anak-anak yang berbicara sombong, kita menjauhi semua itu. Paham ya? Anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal perbuatan kasar, perbuatan yang tercela. Itu. Di pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang perilaku tercela. Saat ini kita belajar tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji apa? Yaitu perilaku terpuji tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh nanti memiliki semangat bekerja, semangat berjuang, semangat berdakwah, cerdas, pintar, dan tabah, sabar, dan semua itu adalah sifat-sifat terpuji. Selanjutnya kesiapan kalian dalam belajar, silahkan buku paketnya, buku LKS-nya maupun alat tulisnya dikeluarkan dari kalian. Oke? Karena nanti ada materi, ada evaluasi, diskusi, jadi kalian butuh kertas, buku bolpoin dan lain sebagainya. Dikeluarkan LKS-nya, bro. Dikeluarkan semuanya LKS-nya. Oke, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini terkait dengan kisah keteladanan Nabi Nuh. Tujuannya apa kita belajar tentang kisah Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh merupakan salah satu Nabi asli yang menyebarkan agama Allah. Tujuannya pertama kalian mengetahui tentang kisah tentang Nabi Nuh. Yang kedua, yaitu kalian nanti bisa memahami bagaimana kisahnya. Yang ketiga, nanti kalian bisa mempraktekkan dengan menjelaskan bagaimana kisah Nabi Nuh. Selanjutnya, nanti terakhir yaitu kalian bisa mendeskripsikan atau menyampaikan diskusi atau menceritakan kisah Nabi Nuh di depan kelas. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Masuk ke materi sekarang. Materi kisah Nabi Nuh akan saya sampaikan melalui sebuah video dan melalui sebuah slide tentang pembelajaran kisah Nabi Nuh. Slide-nya itu nanti apa? Itu berupa PowerPoint yang menunjukkan inti dari sebuah kisah Nabi Nuh. Kalian kemarin sudah saya bagi kelompok masing-masing. Nanti kalian setelah saya tayangkan tentang video kisah Nabi Nuh beserta penayangan PowerPoint tentang kisah Nabi Nuh, kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya nanti menulis diskusi tentang meresum atau meringkas kisah Nabi Nuh yang kalian terima. Saat ini kalian tulis dulu tayangan ini, maknanya, kisah-kisah pentingnya kalian tulis. Setelah ini saya tayangkan. Paham? Baik. Diamati dengan seksama kisah tentang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Dan sesungguhnya kami telah mengutusnya kepada kaumnya. Lalu dia berkata, hai kaumku, sembahlah kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Al-Mu'min ayat 23. Ayat Al-Quran tersebut menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Armenia. Nah, bangsa Armenia ini menyembah berhala. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun.
Kemudian Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal oleh Allah. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam kemudian menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bersama kaumnya yang beriman, yang membuat sebuah kapal besar dari kayu dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian. Mereka dengan rajin bertekun bekerja siang dan malam menyelesaikan kapal yang diperintahkan itu, hingga akhirnya kapal itu selesai dibuat. Sementara itu, orang-orang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka terus mencela dan mengejeknya. Apalagi ketika Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya beramai-ramai naik ke kapal, sambil membawa berbagai jenis makanan dan binatang yang berpasang-pasangan jantan dan betina. Wahai Nuh, bukankah engkau seorang nabi dan rasul yang mengenalmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan membuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Maksudmu, untuk ditarik oleh gerbong, atau kau mengharapkan angin yang akan menarik kapal ke laut? Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkut laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dari padaku, maka segeralah aku bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian air membanjiri bumi dengan sangat cepat. Oke, tadi anak-anak sudah melihat, mengamati, menonton tentang video kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang Pak Takwan akan menjelaskan kisah-kisahnya melalui media PowerPoint. Ini adalah ringkasan. Nanti ringkasan ini bisa kalian ringkas ketika kalian melakukan diskusi kelompok, mengerjakan diskusi kelompok. Setelah penayangan slide atau PowerPoint ini, kalian bisa melihat di depan. Terlihat ya? Oke, terlihat. Pertama, ini bayangannya. Kalian bisa mengamati lewat video PowerPoint ini. Jadi kita belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang berada pada bab kelima. Bab 5, kisah Nabi Nuh. Tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kita ke materi. Langsung kita ke A, kisah Nabi Nuh. Ini bisa dilihat? Oke. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi ulul azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Walau demikian Nabi Nuh tetap gigih, tabah dan sabar dalam berdakwah. Oke, tadi dalam video pembelajaran kalian juga sudah melihat tayangannya bahwa Nabi Nuh menyampaikan risalah atau menyampaikan dakwahnya kepada umatnya bertahun-tahun, yaitu 950 tahun. Tapi hanya sedikit yang mau mengikutinya. Nah, ini Nabi Nuh akan menyampaikan dakwahnya, apa yang disampaikan, tapi tidak mau diikuti oleh umatnya. Sehingga nanti Nabi Nuh akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal. Kapal terbuat dari kayu. Gitu. Dengan membuat kapal ini, Nabi Nuh ternyata diejek, dicaci maki, dan dianggap gila, dianggap bingung oleh para kaumnya.
Maka di situ saya sampaikan, kaum yang menghina Nabi Nuh dengan gunung, mereka tidak merasa memerlukan kapal. Wong dia hidupnya di atas perbukitan, di jauh dari lautan dan jauh dari sungai. Tetapi kok Nabi Nuh malah membuat kapal? Terus jalannya bagaimana kapalnya? Nah kan dianggap tidak oleh kaumnya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah sakit hati. Ya akhirnya mereka, bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan tersebut. Nabi Nuh akhirnya dengan gigi semas yang malam bersama dengan kaumnya membangun kapal hingga selesai. Pada waktu kapalnya selesai, maka janji Allah pun datang. Karena perintah untuk membuat kapal tadi datangnya dari Allah. Setelah jadi, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak umatnya yang mau beriman kepada Allah dan berserta para hewan-hewan laki-laki, hewan laki-laki, hewan jantan dan hewan betina. Diajaklah para kaumnya yang mau ikut, hewan-hewan juga disuruh masuk ke dalam kapal. Malah tambah diolok-olok lagi oleh para pengikutnya, para umatnya yang tidak mau beriman. Lah kok itu dikon masuk ke dalam kapal, dan orang banjir, orang banjir kok malah bilangnya disuruh masuk ke dalam kapal, padahal tidak ada air seperti itu. Hingga akhirnya janji Allah datang dengan menurunkan hujan lebat. Hingga akhirnya datanglah banjir besar. Nah, di banjir itu, datang banjir itu menenggelamkan para kaumnya yang tidak mau ikut masuk ke dalam kapal. Salah satunya siapa? Kan'an, ya betul. Lagi selain Kan'an anaknya yaitu istrinya, betul. Ada istrinya, ada anaknya yang tidak mau ikut masuk ke dalam kapal. Pada saat banjir besar datang, Nabi Nuh dari atas kapal melihat anaknya. Anaknya dipanggil, Kan'an sini ikut bapak. Tetapi Kan'an malah menolaknya. Dia berbicara, saya tidak akan tenggelam karena saya akan naik ke atas bukit yang tinggi. Tapi tidak tahu kalau Kan'an tidak tahu kalau ternyata banjir itu datangnya lebih besar hingga menenggelamkan semua bukit di situ atau semua gunung di situ. Akhirnya Kan'an tenggelam dan meninggal di telan banjir. Beserta siapa? Beserta kaum atau umat yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Pada akhirnya Nabi Nuh beserta umatnya yang tadi itu di dalam kapal akhirnya berlabuh di sebuah tempat dan mereka membentuk keluarga baru, membentuk kaum baru yang akhirnya sampai pada saat ini manusia masih tetap ada. Itu adalah dulunya masih adalah salah satu umat Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. B. Keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki beberapa teladan yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu memiliki hati yang lemah lembut, mau memerah anaknya dan ingin menyelamatkan dibujuk anaknya ternyata tidak mau. Yang kedua memiliki sabar dan tabah, sabar diejek dan tabah menerima ejekannya tersebut. Berdakwah tanpa putus asa, padahal Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tapi hanya dapat kaum atau dapat pengikut yang sedikit, tapi tetap berdakwah, dia tidak putus asa. Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu sampai selesai, meskipun dicaci maki, diolok-olok, tapi Nabi Nuh tetap melaksanakan membuat kapal hingga selesai. Terus hati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. Ini yaitu dari sifat siapa? Kaum Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Karena dia keras hati dan angkuh, akhirnya dia mendapat kerugian yaitu berupa kematian. Oke, itu ya.
Itu kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dari sini, dari apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint dan kisah Nabi Nuh berupa video, kalian mendapat tugas dari Pak Takwan. Tugasnya apa? Yaitu diskusi. Kalian berdiskusi dari kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan tentang resum atau kesimpulan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang kalian berkumpul ke kelompok masing-masing. Yuk, sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan buatlah sebuah cerita atau kesimpulan dari kisah Nabi Nuh yang saya sampaikan tadi. Silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing, semuanya berkumpul. Terus dibahas, diingat-ingat. Yang diingat terus ditulis di lampirannya. Oke, ditulis di lampirannya masing-masing hingga nanti tersusun penuh hasil diskusinya. Ini ditulis yang tadi saya sampaikan, mulai dari Nabi Nuh itu dari mana, anaknya siapa, termasuk Nabi apa. Di dalam diskusi itu ingat-ingat, nanti dikumpulkan. Misalkan kelompok, misalkan satu anak ingat yang ini, satu anak ingat yang ini, terus dikumpulkan jadi satu buat cerita. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang silahkan kalian kembali duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Nanti akan saya panggil kelompoknya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi, hasil meringkas tentang kisah Nabi Nuh. Oke, duduk. Hafiz, silakan duduk. Kelompok yang akan saya suruh maju yaitu kelompok 3 dulu. Oke, Mu'id dan kelompoknya silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Yuk, dibaca. Secara bergantian boleh. Secara bergantian ya. Hasil diskusinya dibaca secara bergantian. Mulai dari sekarang. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi ulul azmi. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam ada kaumnya juga Allah meninggalkan menyembah berhala serta maksiat. Namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Kemudian saatnya mereka menentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, yang lain. Sambil di semak. Walau dirinya Nabi Nuh tetap bermakan, tapi tetap ini akhirnya Allah mendapatkan janji Nabi Nuh mengajar beriman dan menggunakan untuk masuk ke dalam tahun Nabi Nuh usul ke akhir agar kaumnya mau beriman kepada Allah. Yang lain sekalian. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal dan melihat anaknya anak bahkan sombong dia tidak mau mengikuti nasihat ayahnya dulu beriman kepada Allah. Nabi Nuh merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah. Tetapi menolak dia akhirnya ia
Terima kasih, selesai. Tepuk tangan. Oke, penyampaian resume atau simpulan dari kelompok 3 sudah berjalan dengan baik, tapi adalah tugas kelompok untuk setiap kelompoknya disampaikan, didiskusikan dengan baik dan disampaikan dengan baik pula di depan kelas. Sekarang Pak Takwan akan memberikan kalian tugas individu, yaitu kalian kerjakan soal secara pribadi, jangan nyontek, jangan niru. Paham? Oke, saya bagikan tentang evaluasi atau latihan soalnya. Nanti dikerjakan, ditulis semuanya, dijawab dengan baik, ya. Nanti akan saya nilai. Ada yang belum dapat? Masih. Nih. Sekarang dikerjakan dengan baik. Kerjakan, kasih nama, kerjakan dengan mirun, jangan menirun atau menyontek. Kerjakan. Apakah sudah selesai, Mas? Kerjakan dengan baik, sudah selesai semua. Yang belum selesai, ngajur. Nah, yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulkan sini. Evaluasi kalian tadi sudah bagus semua, sudah dimasukkan ke dalam tas. Sekarang Atakan akan menyampaikan kesimpulan apa yang sedang kalian pelajari, yaitu kesimpulannya Nabi Nuh memiliki sifat yang baik-baik, yaitu sabar, dan lain sebagainya tadi. Terus selanjutnya anak yang sombong, anak yang tidak patuh pada orang tua akan mengalami keburukan. Kita harus menghindari sifat-sifat buruk dan harus melakukan perilaku yang baik. Apakah hari ini sudah paham? Paham belum? Dengan tayangan video, dengan tayangan slide, PowerPoint, hatinya bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalian pada hari ini semuanya semangat dan senang, apalagi menonton video. Besok akan kita bahas lagi terkait dengan kisah Nabi Nuh yang lebih lagi. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perilaku baik, perilaku terpuji. Jadi materi yang akan datang di minggu yang akan datang, kita akan membahas atau mempelajari tentang sifat-sifat terpuji. Ada pertanyaan tentang kisah Nabi Nuh? Semuanya paham? Paham. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Yang dari Pak Takwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan duduk dan rapi untuk saya melakukan.